SMK Negeri 6 Mukomuko. Berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Mukomuko yaitu pada tahun 2015. Pertama kali dibentuk SMK ini adalah usulan masyarakat Kecamatan Penarik yang ingin membangun sekolah kejuruan di Kecamatan Penarik. Pertama kali dibentuk SMK ini belum memiliki gedung dan juga sarana prasarana yang memadai. Proses belajar mengajar dilakukan di TPQ Desa Sidodadi. Pada saat itu jurusan yang dibentuk adalah jurusan Teknik Multimedia dan juga Teknik Kendaraan Ringan atau TKR. Hingga pada tahun 2016 sampai 2017 dibuatlah gedung dengan 1 kantor, 1 perpustakaan, dan 5 ruang belajar atau RKB. Dengan PLT, kepala sekolah pertama adalah Bapak Supadi SPD. Pada tahun 2017 diangkatlah kepala sekolah definitif yaitu Bapak Fauzi Kartono SPD. Sampai sekarang SMK ini mempunyai luas tanah kurang dari 4 hektar. Kini SMK Negeri 6 Mukomuko telah mempunyai banyak sarana prasarana yang memadai dengan sejumlah RKB, gedung lab komputer, 2 gedung workshop, peralatan praktik tiap-tiap jurusan yang telah memadai. Visi dan misi SMK Negeri 6 Mukomuko. Visi SMK Negeri 6 Mukomuko adalah menciptakan siswa yang berkarakter, terampil, dan ahli di bidangnya masing-masing. Misi SMK Negeri 6 Mukomuko adalah 1. Tersedianya sarana prasarana yang memadai. 2. Menyiapkan tenaga ahli pembimbing di bidangnya masing-masing. 3. Aturan tata tertib siswa yang jelas dan mengikat. 4. Adanya pendidikan karakter di setiap pelajarnya. Struktur organisasi SMK Negeri 6 Mukomuko. Kepala Sekolah Fauzi Kartono SPD. Ketua Komite Ikhwanto. Wakasiswa Ajeng Syahna Jannah SPD. Wakakurikulum Engkus Kusnadi SPD. Waka Sarana Prasarana Ahmad Sugiri. Waka Humas Muhammad Mukhlisun SPD. Staf tata usaha yaitu Ahlat Zikri, Lauren, dan Erni Kuniasari. Staf Humas Edi Sunarto SPD. Kaprodi Multimedia Puji Rohani SPD. Kaprodi TKR Muhdi SPD. Kaprodi Akuntansi Ria Wulandari SPD. Dan pembina OSIS Novita Sari SPD, serta Dewan Guru dan siswa-siswi SMK Negeri 6 Mukomuko. Beberapa job deskripsi dan job analisis. Job deskripsi yang pertama, kepala sekolah. Job deskripsi kepala sekolah. 1. Mencari tenaga pengajar yang sesuai. 2. Mencari tenaga administrasi sekolah. 3. Memohon bantuan kepada pemerintah berupa bangunan dan alat. 4. Menggunakan dana BOS dengan seefisien mungkin. Job analisis kepala sekolah. 1. Pegawai negeri sipil. 2. Mempunyai pengalaman yang cukup. 3. Mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi. Yang kedua, wakil kurikulum. Job deskripsi wakil kurikulum. Yang pertama, mencari dan menganalisis sekolah kejuruan yang telah berhasil dan berusaha menerapkan di sekolah. 2. Menyusun kurikulum sekolah yang terdiri dari dokumen 1, 2, 3, dan sebagainya yang sesuai kurikulum yang berlaku. 3. Mencari buku sumber belajar dengan dana BOS. 4. Mengatur proses kegiatan belajar mengajar. Job spesifikasi wakil kurikulum. Yang pertama, pegawai negeri sipil. Yang kedua, berkompeten dan berpengalaman. Yang ketiga, memenuhi kompetensi yang ditetapkan. Yang ketiga, wakasiswa. Job deskripsi wakasiswa. Yang pertama, menyusun tata tertib siswa. 2. Membentuk kepengurusan siswa, yaitu OSIS dan organisasi lainnya. Ketiga, mengkoordinasi kegiatan kesiswaan. Yang keempat, mengkoordinasi berbagai event siswa. Yang kelima, mengikut sertakan siswanya dalam berbagai perlombaan. Job spesifikasi wakasiswa. Yang pertama, pegawai negeri sipil. Yang kedua, memenuhi kompetensi. Yang keempat, berpengalaman. Yang kelima, sering ikut serta dalam organisasi. Beberapa kompensasi yang diterima. Yang pertama, kepala sekolah. Kompensasi yang didapatkan kepala sekolah. Yang pertama, memperoleh uang
sebesar 660.000 selama 1 bulan. Yang kedua, mendapatkan uang transport dari uang komite dalam menjalankan tugas dan perjalanan. Yang kedua, kompensasi yang diterima oleh Waka Kurikulum. Yang pertama, mendapatkan uang sebesar Rp500.000 selama 1 bulan. Yang kedua, mendapatkan uang tugas perjalanan dan transport sebesar Rp300.000. Kompensasi yang diterima oleh Waka siswa. Yang pertama, mendapatkan uang senilai Rp400.000 selama 1 bulan. Yang kedua, uang tugas perjalanan dan transport sebesar Rp300.000. Dalam berorganisasi terdiri dari beberapa orang yang memiliki tugas tupoksi masing-masing sesuai dengan job analisis yang ada dalam organisasi tersebut. Dalam organisasi sekolah, khususnya negeri, biasanya dikatakan non-profit karena memang tidak ada yang mencari keuntungan di balik semua itu. Tetapi organisasi di dalam suatu instansi seperti sekolah ini sangat berperan penting dalam kehidupan. Tanpa ada pendidikan, apa jadinya bangsa dan negara ini? Semua itu tidak lepas dari kerjasama organisasi yang telah tersusun dalam struktur organisasi. Organisasi membentuk keserasian dalam bermasyarakat. Dengan adanya organisasi, masyarakat dengan tujuan yang sama bisa saling bekerja sama. Seperti yang kita tahu, organisasi ada yang bersifat profit maupun non-profit. Tetapi keduanya dalam memilih anggota perlu menyusun job spesifikasi, yaitu job deskripsi dan job analisis. Penyusunannya berdasarkan tempat yang akan diduduki oleh calon anggota organisasi dengan job analisis yang berbeda-beda. Jika job analisis ini dipertimbangkan dengan baik dan profesional, maka organisasi tersebut akan menjadi organisasi yang besar, organisasi yang kuat dengan orang-orang yang memang bisa menjalankan tupoksi masing-masing.